Dari zaman dulu kita kecil tuh, ya, kita tuh selalu diajarin sama orang tua kita, our parents or maybe our teacher, Oh, itu tentang right or wrong, oh. benar dan salah. Kalau, jangan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan aja karena tangan kiri jelek. Harga diri seorang laki-laki dari tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab dia untuk hidupnya, untuk jalan hidup yang dia pilih. Kecuali yang nggak bisa aku terima, contoh misal kebanyakan di ibu-ibu di zaman dulu. Kayak, jangan duduk di atas bantal ntar bisulan. Nah, So, what we gonna discuss? apa Oke, tuh? aku pengen discuss mengenai ini. Dari zaman dulu kita kecil tuh, ya, kita tuh selalu diajarin sama orang tua kita, our parents or maybe our teacher, Oh, itu tentang right or wrong, oh. benar dan salah. Kalau, jangan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan aja karena tangan kiri jelek. Salah, benar. Di dewasa ini aku menyadari, eee, salah dan benar hanya sebuah perspektif. Betul. Betul? Do you agree about that? Yes. Terus kenapa kok kita harus diajarin waktu kecil mengenai benar dan salah kalau gitu? Benar dan salah di waktu kecil ya, mungkin karena apa yang mereka anggap benar di waktu itu dan apa yang mereka yakinin benar ya sudah. Itu ya sama kayak halnya kita di era sekarang aja sih. Apa yang kita yakinin benar dan kita percaya itu benar, itu yang kita ajarkan ke anak-anak kan. Nah, nanti kalau setelah di zamannya mereka, bisa jadi itu berubah lagi. Ya nggak sih? Ya, karena kayak dulu tuh, aku yakin sampai sekarang ada lah ya, a man, seseorang lah yang mempercayai bahwa right is right, wrong is wrong. Ya nggak sih? Hmm. Kayak, tapi jatuhnya itu kayak sekarang tuh lebih kayak Jangan ini yang geter. menormalisasi sebuah sebuah sesuatu yang salah, mungkin gitu. Bisa bisa kasih contoh nggak? Kalau zaman dulu tuh, salah tuh kayak contohnya kayak apa sih? Apa ya? Zaman dulu. Ya sampai sekarang pun, kalau kamu bilang sama aku, "Beb, ini salah," kamu salah. Um, luas banget masalahnya. Makanya diklasifikasikan. Luas. Dari dulu itu dalam hal apa dulu nih? Agak bingung, banyak banget soalnya. Contoh kalau misal kayak hubungan gitu. Ah, dulu papa itu selalu bilang bahwa harga diri seorang laki-laki dari tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab dia untuk hidupnya, untuk jalan hidup yang dia pilih, terus tanggung jawab dalam hal nafkah misal kalau sudah berkeluarga, kalau sebelum berkeluarga ya bantu keluarganya, at least dia bisa bertanggung jawab atas hidupnya kayak gitu. Terus dulu juga diajarkan bahwa laki-laki harus jadi panutan buat istrinya atau pasangannya. Itu luas loh artinya. Banyak banget, luas banget. Dan sampai sekarang yang aku yakini juga begitu. Gitu. Dan di era sekarang pun
nggak bergeser soal itu. Oh, Kalau soal itu, depends orang mana, orang dari negara mana. Enggak buat aku sendiri. Hmm. Nah, kalau buat aku sendiri sih aku percaya itu sih. Yang aku yakinin ya. Kecuali yang nggak bisa aku terima, contoh misal kebanyakan di ibu-ibu di zaman dulu. Kayak jangan duduk di atas bantal ntar bisulan. Nah, itu kan cuman sebenarnya kiasan aja ya. Berarti arti dalamnya sebenarnya apa tuh? Ya ntar bantalnya rusak, kapuknya keluar, jahitannya. Oh, zaman dulu masih pakai kapuk ya? Iya, ya kan Berarti dulu. kalau sekarang udah pakai dakron, berarti udah nggak ada masalah dong ya kita duduk di atas bantal. Iya. Malah sekarang kalau punya masalah pantat suruh duduk di atas bantal dong. Biar nyaman. Ya, contoh-contoh yang kayak gitu-gitulah. Banyak hal menurutku. Dan apa ya? Iya karena dulu papa itu kaptennya ya, ibarat kata di keluargaku nih. Banyak sekali pelajaran yang aku ambil dari beliau. Mengenai benar dan salah ini. Benar dan salah. Dan aku cocok-cocokan juga kan. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Tapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali juga yang benar. Nggak semua benar. Nggak semua benar. Banyak juga yang masih aku pakai jadi jadi apa ya bahasanya ya, jadi standar ya, apa sih bahasanya, jadi panutannya ya, jadi patternnya banyak. Soalnya tuh kayak barusan inilah ya, banyak lihat konten di TikTok itu ngebahas mengenai kayak gini. Orang tua itu zaman sekarang ada takutnya ketika anaknya dididik secara liberal. Nah, itu aku jadi mengerucut tuh, kayak emang kenapa kalau liberal? Emang salah kah? It's all about perspective anyway. Ya gak sih? Kayak mau nggak mau kan kita harus di zaman itu sekarang ini. Menurutku bahaya nggak ketika anak dididik secara liberal? Contoh lah ya, mereka nggak mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah dengan agama tertentu lah. Oke. Kamu merasa worry nggak sekolah-sekolah umum biasa, international school maybe? Otomatis kan didikannya liberal. Pasti. Ya. Pasti. Kan ngikuti beda lah sama sekolah-sekolah yang memang menganut agama tertentu ya. Ngomongin sekolah ya. Ngomongin sekolah sebenarnya bukan ke sekolahnya sih, Beb. Mendidik anak secara liberal itu tadi loh. Menyekolahkan itu termasuk salah satu diantaranya. Ya. Nggak masalah sih menurutku. Nggak masalah sih sebenarnya. Karena apa ya? Gimana kasih perumpamannya ya? Balik lagi ke ini sih, balik lagi ke kita as a parents, orang tuanya. Apapun doktrin di sekolah, apapun doktrin di luar juga, ya di usia-usia yang belum dewasa katakan, remaja, beranjak remaja itu kan paling rentan. I believe I can fly. Ya semua itu ya balik ke gimana pondasinya sebenarnya di orang tua sih, pondasinya. Jadi apapun doktrin yang dia terima di sana, di luar sana, seliar apapun itu, kalau aku sih bilang balik ke orang tuanya juga sih, karena di usia-usia seperti itu juga mereka
harusnya mungkin ada 3 dari 10 anak yang nggak dengerin ya, bangkang gitu loh sama orang tua. Tapi 7 dari 10 harusnya masih di usia itu, kebanyakan sebenarnya masih mengidolakan kedua orang tuanya sebagai panutannya. Harusnya. Ya kan? Jadi plus minus sih sebenarnya. Kalau lompat ke itu, apakah itu benar apa enggak ya? Plus minus. Karena liberal, kalau misal kita bisa berpikiran terbuka ya malah justru ada banyak bagusnya. Pergaulannya pasti jauh lebih banyak, ilmunya pasti dia dapatkan juga lebih banyak, lebih luas jangkauannya. Dan contoh lah misal kayak soal bahasa, dari situ aja kan. Ya, di zaman-zaman sekarang, di era-era sekarang, anak-anak yang di situ pasti udah bahasa yang minimal dia kuasain 2 bahasa sama Inggris, ya kan. Jadi kan banyak plusnya sebenarnya, banyak positifnya pergaulannya. Tapi liarnya juga kalau pondasinya ini nggak kuat, itu pasti bisa kemana-mana juga, itu menakutkan juga. Gitu. Jadi ya asalkan pondasinya sih yang kuat dulu. Pondasinya kita di rumah ya, gitu. Seperti yang aku bilang tadi. Itu sih. Soalnya kadang tuh pernah ngerasain gak sih kayak kita dididik sama orang tua zaman dulu tuh kayak contoh nih aku ya waktu dulu kecil tuh ya, aku tuh punya dicap sama orang-orang rumah tuh aku tuh si perusak barang. Sejak aku kecil tuh kayak pokoknya dibeliin apa mainan, aku pasti rusak duluan, nggak pakai nunggu 1 kali 24 jam. Jadi tuh kayak pada saat dewasa tuh aku tuh kayak dendam gitu loh dalam hati tuh. Oh nanti kalau aku punya uang sendiri ya, aku mau beli sendiri sih gitu loh. Kayak karena selalu nggak dapet kan gitu loh. Tapi argumennya selalu kayak kalau kamu dapet ntar rusak gitu loh. Bahkan sampai dulu zaman kecil ya kayak orang tua punya handphone, kita kan masih belum punya ya, masih SD lah waktu itu aku. Aku pegang handphonenya aja nggak boleh, kayak ntar rusak gitu. Nggak ngapa-ngapain sih gitu loh. Nah, cuman kadang tuh kadang masalah didik masalah kayak salah dan benar ini tadi loh. Kadang kita kalau udah divonis kayak gitu, takutnya bisa lari ke dendam gak sih? Kalau kasusnya kayak gitu sih, aku juga mengalami sih sebenarnya. Ya karena saya anak zaman kita tuh umum kayak gitu tuh. Mengalami itu juga sih sebenarnya. Di zaman sekarang nih, di zaman sekarang, dulu ya hampir sama, kurang lebih sama. Ada kayak dendam gitu loh. Wah, saya ntar kalau udah kerja ini mau puas-puasin apa segala macam. Tapi yang menarik adalah aku juga baru menyadari, tapi aku belum bisa pastikan ini benar apa enggak. Beberapa waktu yang lalu di YouTube apa TikTok gitu, aku lihat ada yang bilang kayak gini, anak-anak yang tidak selalu diberikan mainan, dibatasin mainannya, itu lebih cenderung imajinasinya lebih jalan dan kreativitasnya lebih jalan. Oh iya, aku ada juga muncul juga di punya aku ya. Kalau dipikir-pikir juga, ya ada benernya juga ya. Karena dulu tuh gini Beb, karena kita dibatasin, dulu tuh aku sampai di umurku berapa ya? Aku lupa umur berapa. Yang jelas SMP.
Di situ aku udah punya bisnis dong. Karena saking pengen punya mainan. Tamiya dulu, zaman dulu Yongkuro. Beneran, dulu itu. Karena nggak pernah dibeliin dan nggak pernah mau dibeliin. Alasannya apa waktu itu? Nggak boleh, kamu main terus. Hmm. Main terus, nggak belajar, nggak apa. Udah fokus di mainanmu terus. Akhirnya nggak dikasih. Motor pun dulu aku merengek-rengek loh. Untuk dibeliin motor tuh. Bener. Tapi akhirnya dari situ tuh aku lihat bahwa kan waktu itu si Bontot ini masih kecil banget nih. Nggak usah dihitung lah dia. Yang ada 2 anak laki nih, yang remaja tuh waktu itu. Aku sama abang kan. Abang ini anaknya yes man. Udah ikut aja gitu. Akunya yang dan dia selalu diturutin waktu itu. Akunya ini Tanpa merengek-rengek. tanpa merengek-rengek. Biasalah anak pertama jagoan. Ya. Ya kan, menang banyak dia. Nah, di akunya waktu itu selalu dapatnya lengseran atau kalau enggak cari sendiri. Nasib anak kedua. Dendam tuh dulu tuh. Dia anjing, dia gampang aja dibeliin. Nah, dari situ tuh dari situ malah bener apa kata yang kita nonton itu. Akhirnya aku mutar otak tuh gimana caranya bisa ngasilin duit, aku bisa beli mainan itu. Dan di usia aku yang masih duduk di SMP waktu itu, aku udah punya bisnis penyewaan karambol. Iya, serius. Per satu game gitu loh. Dari situ dapat duit. Akhirnya bisa kebeli mainan-mainanku dan mainanku akhirnya lebih banyak di rumah. Dan aku bisa lebih bener-bener bisa ngulik gitu loh mainanku itu. Ya, aku mikir-mikir, bener juga ya. Itu sih. Jadi kalau bilang balik lagi ke yang tadi ya, topik yang benar atau salah gitu. Menurutku pasti adalah yang benar-benar bisa kita pakai sampai sekarang. Ada juga yang dewasa ini aku sadari bahwa itu hanya perspektifnya beliau-beliau di zamannya mereka gitu. Berdasarkan sepatunya mereka ya. Apa yang mereka alami dari sejak muda sampai mereka punya kita nih anak-anaknya. Jadi itu yang dianggap benar dan itu diterapin ke kitanya gitu sebagai anaknya. Tapi pasti ada kok nilai-nilai yang benar-benar nilai-nilai hidup yang bisa kita pakai sampai sekarang. Aku percaya itu sih. Jadi itu dia soal benar atau salah di versi kita. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya perspektif lain, kalian boleh banget loh kalau mau komen di kolom komentar, baik itu di TikTok, YouTube ataupun Instagram, kalian bisa komen. Siapa tahu komen kalian yang bisa kita jadikan topik di episode berikutnya. So jangan lupa selalu tungguin podcastnya kita di setiap hari Minggu ya. Bye bye.